Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Kompi People di channel Kompor Official bersama saya Tony. Nah, ada kabar bahagia, ada kabar ceria, ada kabar menarik, ada kabar menyenangkan buat teman-teman buruh. Pokoknya tadi mungkin teman-teman buruh yang ikut berdemo saat ini merasakan kegembiraan lah, karena setelah perjuangan begitu melelahkan ya, begitu lama menyuarakan untuk dihapuskannya Omnibus Law, hari ini terbayar saudara-saudara. Nah, Omnibus Law dibatalkan MK. Seperti apa pembatalannya, atau dibatalkan atau enggak sih? Nah, kita lihat ya, tadi hasil keputusannya berbunyi seperti ini. Oke. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Ya, kalau dari lihat redaksinya, berarti undang-undang Omnibus Law itu ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa? Inkonstitusional, guys. Jadi harus tapi ada syarat ya, inkonstitusional bersyarat. Jadi ini diminta diperbaiki dengan catatan maksimal waktunya 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Itu yang mengucapkan tadi Hakim MK-nya Bapak Anwar ya, Bapak Anwar. Nah, ini seperti setitik air lah di padang pasir gitu ya, di tengah cengkraman oligarki yang begitu terasa kuat gitu ya, ternyata masih ada keadilan buat teman-teman buruh. Apakah ini benar-benar kabar baik atau kabar biasa-biasa aja ya? Mungkin ini menurut saya ya sedikit ada harapan lah gitu ya. Nah, dalam 2 tahun itu masih ada putusannya seperti ini. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Nah, UU Cilaka atau Cipta Kerja ini kan merangkum beberapa undang-undang dan tidak memberlakukan undang-undang yang dirangkum itu kan, seperti Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tahun 2013 itu karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu udah tidak berlaku. Tapi dengan ditolaknya oleh MK Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu ya, maka nanti yang akan berlaku seharusnya itu kembali ke Undang-Undang yang 2013 itu gitu. Nah, kalau sampai selama 2 tahun yang dikasih waktu ini tidak ada perbaikan, tidak diperbaiki dan tidak diperbaiki, maka otomatis Undang-Undang Cipta Kerja ini hilang sendirinya gitu ya, inkonstitusional sendiri gitu ya, dan tidak berlaku lagi dan akan dikembalikan ke undang-undang yang sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman beritanya. Jadi alhamdulillah ya, perjuangan teman-teman tidak sia-sia, udah memakan materi, waktu, pikiran, tenaganya. Saya kira memang masih adalah keadilan di negeri kita ini gitu ya. Tapi yang harus jadi fokus teman-teman hari ini kita kawal terus proses
revisinya ya, revisinya seperti apa. Pemerintah juga harus terbuka untuk membangun undang-undang. Kalau mau benar ini ya harus terbuka gitu ya, harus melibatkan banyak pihak gitu. Jangan sampai ada pihak-pihak lain lagi yang merasa dirugikan dengan terciptanya undang-undang ini. Nah, kita lihat komentar dari ini ada komentar dari ketua atau presiden KSPI ya, Said Iqbal. Kata Said Iqbal, beliau mengatakan, kami meyakini masih ada keadilan yang bisa ditegakkan dalam proses perjuangan buruh dalam melawan oligarki, partai politik di parlemen dan pemerintah untuk mengurangi hak buruh, bahkan menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law UU Ciptaker terkait klaster ketenaga kerjaan, katanya dalam konferensi pers Kamis tadi. Ya, saya rasa memang semua buruh dalam tahap ini ya boleh bergembira lah, tapi ingat tadi kita harus mengawal terus prosesnya, bagaimana nanti kalaupun ini direvisi tidak kembali merugikan para buruh. Oke guys, itu mungkin beritanya ya. Oh iya, buat teman-teman di Bekasi ini ada kabar yang lebih bergembira mungkin. Apa kabarnya? Ada dia, surat usulan rekomendasi UMK tahun 2022 bernomor 560/580/Disnaker itu pun segera diserahkan ke Gubernur Jawa Barat. UMK tahun 2022 itu diusulkan sebesar 5.555.000. Naik ya guys. Naiknya ini katanya 5% lebih lah. Walaupun masih di bawah tuntutan buruh 7-10% ya lumayan lah daripada beberapa daerah yang mengalami kenaikan yang sangat kecil gitu ya. Ya ini udah 5%, udah bersyukur lah. Naiknya lumayan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini segera direalisasikan ya, khususnya kepada pemerintahan Gubernur Jawa Barat gitu. Jadi teman-teman buruh juga perjuangannya dihargai gitu ya. Oke guys, sekali lagi selamat kepada para buruh atas perjuangannya, dan selamat juga kepada buruh-buruh warga Bekasi khususnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.